Kita membahas kembali soal Formula E dan tidak diundangnya Anies Baswedan. Perkara tidak terlalu besar ya, perkara kecil, tetapi jelas ada ketidakpantasan. Ada hal-hal yang rasanya aneh bin ajaib yang membawa susah payah Formula E diundang pun tidak. Ini sama saja seperti tidak menghargai ya. Biasanya yang seperti ini kan layak saja kalau Anies misalnya menjadi warga kehormatan Formula E seumur hidup misalnya. Tetapi menjadi pro dan kontra ya. Kalau dari kubu Sono mengatakan wah merengek-rengek. Wah apa pula ini rengek-rengek ya. Kita bicara tentang kepantasan etika dan ini juga disampaikan oleh Rocky Gerung ya. Sepertinya masih ada dendam. Dendam apa? Aneh juga rasanya. Kalau soal bersaing di Pilpres, ya biasa saja. Masa Anies tidak boleh mencalonkan diri ya? Sementara Jokowi dua kandidat yang dia jagokan. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyoroti perbedaan besar antara dua Formula E yang digelar di Jakarta. Seperti diketahui, ajang balap mobil ini pertama kali dimulai era Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Kemudian, Formula E kembali digelar ketika ibu kota sudah berganti estafet kepemimpinan, yakni di tahun 2023 di bawah pimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Bahrum Ahmadi membongkar dua perbedaan besar yang terjadi di kedua ajang Formula E ini. Pertama, di Formula E era Anies tidak ada sponsor BUMN dan tidak dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebaliknya, di Formula E era Heru Budi, kedua hal ini terjadi. Pertamina menjadi sponsor dan Menparekraf juga ikut hadir di podium. Hal ini mengindikasikan adanya politik kebencian dan kedengkian yang dibangun. Ia menyebut praktek politik ini telah merusak tatanan kehidupan. Apalagi tidak diundangnya Anies Baswedan sebagai tamu khusus di gelaran Formula E 2023 menjadi perbincangan hangat di media sosial dan di lini masa lainnya. Anies adalah sosok yang paling berjasa membawa gelaran balap mobil listrik internasional tersebut ke Jakarta pada tahun 2022. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun menilai tidak diundangnya Anies menjadi tamu kehormatan Formula E syarat akan unsur dendam kekalahan Ahok sebagai representasi Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ia pun menyayangkan apabila itu yang benar terjadi karena menunjukkan adanya pihak yang sulit move on. Menurut Refli, ada sekat begitu besar di kalangan pendukung Ahok yang kurang bisa menerima kemenangan Anies yang dianggap melakukan politisasi agama. Padahal justru Ahoklah yang memulai memainkan isu agama dengan mengungkit ayat dalam Al-Quran. Refli menambahkan, terus diungkitnya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak bisa dilakukan selamanya. Refli menilai Anies yang sudah menyelesaikan masa jabatannya tidak relevan lagi apabila dikaitkan dengan peristiwa pemilihan 2017 lalu. Agar lebih fair, Refli mengungkapkan melihat bagaimana 5 tahun kepemimpinan Anies dan bagaimana kepemimpinan Ahok jauh lebih relevan. Padahal Formula E itu identik dengan Anies Baswedan tuh. Jadi bayangkan misalnya kalau hari Pancasila 1 Juni dirayakan di istana dan Ibu Mega nggak diundang, itu sama aja masalahnya. Jadi sebetulnya keadaan kita mau kita terangkan pada publik bahwa dendam-dendam politik itu menyusup ke segala arah, merusak watak bangsa ini. Mau bikin wawancara tentang sejarah Formula E di ibu kota, beberapa ibu kota termasuk Jakarta, dan mereka nggak lihat bahwa Anies hadir di acara kemarin itu. Dan tahu bahwa Anies hadir dan bukan duduk di sampingnya Sandiaga misalnya atau siapalah ataupun kan itu pertanyaan etis jadinya. Ini jadi ada Formula E tapi formula yang tidak etis sebetulnya. Dan kita mau supaya apa yang seharusnya diucapkan oleh Presiden Jokowi nanti kalau dia nonton di situ pada wartawan, dia mesti singgung. Oh, oke, saya kira saya harusnya bertemu dengan Pak Anies karena Pak Anies dan saya sama-sama pernah ada di kabinet, saya pernah ada di DKI, Pak Anies ada pernah di DKI, dan kita sekarang bersaing secara politik
Kan mestinya ada klarifikasi itu. Kan orang bertanya kenapa Anies nggak diundang, kenapa yang lain diundang dan dapat kedudukan VIP. Ya orang akan tafsirkan bahwa artinya penguasa sekarang itu masih dendam pada Anies. Padahal Anies sendiri mengatakan bahwa ya udah dalam kehidupan demokrasi ya biasa aja, ada perbedaan visi dalam pembangunan, ada perbedaan ide, tetapi yang nggak boleh ada adalah perbedaan itu dieksploitasi secara politik. Pendukung bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yaitu Qiz Khalifa, menyoroti perhelatan Formula E yang telah digelar tanpa mengundang penggagas dari ajang balap mobil listrik tersebut. Pasalnya, seperti yang diketahui ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggelar ajang Formula E di tahun 2022. Kemudian digelar kembali usai Anies turun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Qiz, acara Formula E yang digagas Anies menjadi sangat dramatis karena sepanjang persiapannya bukan tidak hanya mendapatkan dukungan, namun diupayakan gagal. Belum lagi banyak hambatan yang dialami oleh para penyelenggara, dari teknis sampai non-teknis. Ditambah para buzzer yang tidak suka Anies berusaha menggiring opini negatif tentang ajang mobil balap itu. Saat ini, Formula E yang kembali digelar di Jakarta jauh lebih dari opini para buzzer. Mereka tidak dapat order untuk menjual fitnah dengan mendapatkan bayaran demi menghidupi keluarga mereka, sebagaimana tahun lalu saat Anies masih menjadi gubernur. Namun, sangat disayangkan, kekuasaan yang supernora membuat Anies sebagai penggagas event ini, juga mantan gubernur DKI Jakarta itu sama sekali tidak diundang. Mentalitas pecundang memang selalunya menikmati hasil karya orang lain, lalu berusaha menghapus inisiatornya dari panggung sejarah. Baswedan, kenapa? Vibes-nya udah beda banget sama tahun lalu. Bang, nanya bang, dari dalam. Iya. Gimana? Formula E apa yang abang ingat? Anies keren. Kenapa ingat Anies bang? Ya, dia yang bikin Pak. Oke, sore Pak. Udah jadi dalam? Sudah. Gimana? Formula E apa yang diingat? Anies. Kenapa? Karena Pak Anies yang membawa Formula E untuk bisa berkompetisinya di Indonesia, di Jakarta. Bang, pertanyaan biasa bang, Formula E bang. Ya. Apa yang diingat bang? Mobilnya Mobilnya? Itu doang? sama zamannya Pak Anies jadi gubernur. Pak Anies? Iya. Kenapa bang? Soalnya awalnya waktu dia jabat bang. Beliau menjabat. Formula E bang? Apa bang? Formula E apa yang diingat? Paling diingat? Yang tahun ini tahun kemarin. Tahun ini yang abang dengar Formula E itu apa yang terlintas di pikiran abang? Ya, Yang pertama ya Pak Anies. Pak Anies. Pak Anies Baswedan karena dia yang pencetus untuk Formula E ini ya. Untuk diselenggarakan Formula E di tahun 2022 terus berlanjut di tahun 2023. Harapannya ya masih bisa diselenggarakan untuk tahun-tahun sesudahnya lah 2024 karena positif bagi kita semua. Oke. Adik-adik boleh nanya? Formula E apa yang anda ingat? Boleh. Keren banget. Keren banget. Berapa giginya? Ganggu mbak. Ya, Formula E apa yang diingat? Pak Anies seperti tahun kemarin sampai hari ini. Kenapa ingat Pak Anies Formula E? Karena kan beliau pencetusnya, terus di podium juga kemarin saya dapat foto banyak di Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Qiz Khalifa juga mengomentari sebuah video yang berisi wawancara warga Jakarta yang menonton Formula E 2023. Dalam video tersebut, banyak yang mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditanya perihal Formula E. Atas hal itu, Qiz menyebut jika semua pihak bisa saja menghapus jejak Anies di ibu kota. Namun, prestasi dan kinerja calon presiden Koalisi Perubahan itu tidak akan pernah hilang dari ingatan warga. Kalian bisa menghapus jejak Anies Baswedan, menghapus namanya di lapangan-lapangan sepak bola yang revitalisasi seperti di Kemayoran menjadi dinas olahraga. Kalian bisa hapus Plus Jakarta Kota Kolaborasi, tapi jangan berharap bisa menghapus prestasi Anies Baswedan dari ingatan warga Jakarta.